Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kewarganegaraan tentang ketahanan nasional. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, saya Siti Munawaroh dan dua rekan saya, Kamal, Christopher, dan Raihan. Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliput segenap aspek kehidupan nasional yang berintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam untuk mencapai tujuan nasional. Perkembangan ketahanan nasional di Indonesia. Ketahanan nasional baru dikenal sejak permulaan tahun 60-an. Di samping itu, belum pula disusun konsepsi yang lengkap menyeluruh tentang ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional pada waktu itu dipakai dalam rangka pembahasan masalah pembinaan teritorial atau masalah pertahanan keamanan pada umumnya. Sejak Lemhanas didirikan pada tahun 1965, maka masalah ketahanan nasional selalu memperoleh perhatian yang besar hingga sekarang. Unsur-unsur ketahanan nasional. Banyak pendapat para ahli mengenai unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur elemen atau faktor yang mempengaruhi kekuatan ketahanan nasional suatu negara terdiri atas beberapa aspek. Bila dibandingkan perumusan unsur-unsur kekuatan nasional atau ketahanan nasional, pada hakikatnya dapat dilihat adanya persamaan. Unsur-unsur demikian dianggap mempengaruhi negara dalam mengembangkan kekuatan nasionalnya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Maka dari itu, di Indonesia sendiri memiliki unsur ketahanan nasional tersendiri dan berbeda dari negara yang lain. Unsur-unsur ketahanan nasional di Indonesia diistilahkan dengan GATRA dalam ketahanan nasional Indonesia. Pemikiran tentang GATRA dalam ketahanan nasional dirumuskan dan dikembangkan oleh Lemhanas. Unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astagatra, yang terdiri dari 3 unsur alamiah, Trigatra, dan 5 unsur sosial, Pancagatra. Jika dijumlahkan, maka ada 8 unsur ketahanan nasional yang dimiliki Indonesia. Ketahanan nasional juga merupakan sebuah kondisi ketika sebuah negara mampu menghadapi beragam ancaman yang menghadangnya. Ancaman tersebut dapat berasal baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk menghadapi hal ini, diperlukan suatu sistem pertahanan semesta yang unggul dan melibatkan seluruh elemen bangsa serta negara. Asas-asas ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asasnya, yaitu mandiri. Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan sendiri dengan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumbuh pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat dan menurun tergantung pada situasi dan kondisi negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian yang dimilikinya. Wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berkesinambungan akan meningkatkan kekuatan bangsa yang dapat menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain. Konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia mengutamakan sikap konsultatif dan bekerja sama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Globalisasi dan ketahanan nasional. Globalisasi dapat mempengaruhi ketahanan nasional suatu negara dikarenakan adanya keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa di seluruh dunia. Tidak menutup kemungkinan akan ada campur tangan bangsa maupun pengaruh asing dalam sistem ketahanan nasional bangsa.
Pengaruh asing ini dapat dianalogikan sebagai virus yang menakutkan, namun selama ketahanan nasional sebagai sistem kekebalan tubuh cukup kuat, virus tersebut seharusnya tidak menjadi kekuatan yang mengancam. Namun demikian, tidak selamanya globalisasi memiliki dampak negatif. Globalisasi juga memiliki dampak positif bagi bangsa Indonesia. Demikian sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup sekian persentase dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.